Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian akhlak pada pagi ini adalah tentang as-sidqu. As-sidqu itu maknanya jujur. Secara bahasa, sidqu itu diartikan dengan sadaqtul qaum, ay qultu lahum sidqan, amba'ahu bisidqi, memberitakan dengan yang sebenarnya. Secara istilah, sidqu itu adalah khabar anisyai ala ma huwa bih wa huwa naqidul kidbi. Jujur itu lawan dari bohong, yaitu kabar yang sesuai dengan kenyataan, atau dalam bahasa lain pernyataan yang sesuai dengan kenyataan. Pernyataan itu lisan sesuai dengan kenyataannya, itulah jujur. Ada lagi penulis kamus mengatakan as-sidqu mutabaqatul qawli ad-dhamir wal mukhbar anhu ma'an. Yang namanya sidqu, jujur itu adalah adanya kesesuaian ucapan ya dengan yang di dalam hatinya. Ucapan dengan hatinya sama. Serta kenyataan. Ya, jadi 3. Mulutnya ngomong A, hatinya juga mengatakan A, kenyataannya juga A. Nah, itu namanya jujur. Perbedaan jujur dengan hak. Hak yang sekarang dipelesetkan dengan hoax. Ya, hak dengan hoax. Itu dua hal yang ekstrim berbeda ya, lawan katanya. Hak dengan hoak. Huwa sabit alladzi la yusawwaq inkaruhu min haqqi syai'i yahiqu idza sabata. Jadi hak itu adalah kebenaran. Kebenaran dari Allah itu, ya. Wa fi silai ahlinam al hukmu mutabiq lil waqi yutlaq wal aqwal aqaid wal adyan. Nah ini. Jadi hak itu adalah kejujuran ya, kejujuran versi Allah berdasarkan wahyu. Ya, kalau sidqu itu lebih kepada temuan manusia, kesepakatan lah. Nah ini perbedaan-perbedaan antara wafa dan sidqi. Wafa itu memenuhi janji, sidqi jujur. Ini apa bedanya? Bedanya sekupnya aja. Kalau jujur itu lebih luas daripada menepati janji. Menepati janji itu bagian dari kejujuran gitu maksudnya. Ya, jadi kejujuran itu bukan hanya menepati janji, tapi lebih luas lagi. Jadi sempit dan luasnya saja. Kemudian antara sadiq dan siddiq. Ya, sadiq dan siddiq. Kan Abu Bakar disebut dengan siddiq. Sadiq itu jujur ucapannya. Siddiq jujur semuanya. Jadi secara integritas, kelakuannya jujur gitu. Jadi ngomong apa, dia juga menjalankan apa yang dikatakan. Sehingga dalam surat apa itu? Surat Shaf ya, surat 61. Ayat 2 apa ya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar di sisi Allah, besar dosanya ya, kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Kepentingan
pentingnya jujur dalam masyarakat. Tabdulana hajatul muslimin insan ila khuluqi sidqi. Hina manulahid anna syartan kabiran minan alaqat islamiyah. Yang jelas hidup bermasyarakat kalau tidak ada kejujuran ya susah. Maka akan terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Penjualnya nggak jujur, pembelinya nggak jujur, ya kacau nanti. Ya, antara pemimpin dan yang dipimpin nggak jujur. Ya, begitu antara suami dan istri. Pokoknya yang hubungan itulah. Mulai dari bawah, dari rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak, anak terhadap orang tua nggak jujur ya. Jadi bayangkan kalau kejujuran itu tidak ada antara penumpang dengan supirnya, ya. Supirnya yang bawa mobilnya keneknya, dia nggak punya SIM, kan? Nabrak, ya sudah, tidak ada kejujuran. Kita kadang-kadang juga sebagai masyarakat yang apa ya, ewuh pakewo bagaimana itu bahasa Jawanya. Jadi kalau ada pelanggaran kita males negor gitu, sungkan gitu. Padahal itu kadang-kadang menyangkut nyawa kita. Sekarang kita melihat ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan kejujuran. Nah, pertama kita dapati dalam surat 9 At-Taubah ayat 119. 119. Surat 9 ayat 119. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah Anda kalian, ya. Anda atau kalian ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Ya, begitu juga kejujuran dalam pendidikan. Sekarang kan penilaian diserahkan pada sekolah. Sekolah satu dengan sekolah lain pasti kan kualitasnya berbeda. Jadi nggak ada standar nasional. Kemarin kan standar nasional sebenarnya dipegang teguh oleh Pak Yusuf Kalla. Beritakan apa adanya, nilai apa adanya. Sehingga ini menjadi standar ketika keluar negeri nggak bohongan gitu. Kan ada standar nasional kemarin ini, ya. Jadi diuji, wah pada ketakutan, banyak yang nggak lulus. Tapi lulus nggak lulus, jadi itulah asli gitu. Sekarang tidak lagi. Jadi yang menilai sekolah. Dan sekolah satu dengan sekolah lain beda. Katakanlah dari sisi agama, kalau di Banten nggak bisa baca itu parah, ya, nggak bisa baca Quran. Kalau di lingkupan kita ini parah itu, pasti nggak dilulusin. Tapi di daerah lain yang kurang menangani agama kan wajar lah begitu, pasti begitu. Nah, ini dari sisi penilaian diserahkan pada sekolah. Antara setuju nggak setuju ya. Nah, kalau pakainya standar nasional, nanti banyak yang nggak lulus. Ketika nggak lulus, akan banyak wajah lama. Kalau wajah lama tidak dapat bos, itu arahnya. Karena ngitung kuota berapa anak, bos turun sesuai dengan jumlah anak. Nah, itu menguntungkan buat sekolah. Tapi di sisi lain kita mengeluarkan anak orang tanpa kualitas, tidak sesuai dengan kualitas. Jadi kita selaku orang tua ya harus hati-hati. Jangan merasa bangga anak lulus itu. Yang kedua, ya ini, ayat 122. Suratnya surat 4, An-Nisa 122. Allah berfirman, "Wa man astaqu minallahi qila." Di ayat yang 87, jadi suratnya sama, ada ayat 87, ada 122. Di sana redaksinya berbeda, buntutnya. Waman astaqu minallahi haditsa. Waman astaqu minallahi qila. Nah, itu ya, di ayat
surat 4 ayat 87, Allah menggunakan redaksi waman astaqu minallah haditha. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Di surat 4 ayat 122 Allah menggunakan kata qila. Waman astaqu minallah qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah perkataannya? Ya, jadi kalau mau dibanding dengan Allah, siapa yang lebih unggul? Ya Allah lah. Karena Allah yang lebih tahu ya. Kalau kita kan tahu berdasarkan pengamatan, penglihatan, pendengaran, perasaan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa, belum tentu sesungguhnya. Ya karena itu manusia suka tertipu oleh dunia. Ya, wala taqtaru, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu oleh dunia, karena dunia ini bungkus. Ya, terlalu banyak orang terperdaya oleh bungkus. Wala ada di surat 4, ya, surat 4. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru. Jangan kamu terperdaya oleh warawirinya orang kafir. Mereka sukses di dunia. Ya, itu nyawang doang. Menurut sawanganmu. Menurut pemantauanmu. Dalamnya kamu nggak tahu, banyak utang. Mungkin malam nggak bisa tidur, makanya hotel-hotel penuh untuk numpang tidur. Karena dia jenuh ya. Jadi nggak enak sebenarnya kalau orang kejar-kejaran dunia itu. Dunia ini kan dibagi berapa itu? Ada berapa? Pertama, kita seharusnya itu menjadi passive income ya. Punya passive income. Jadi punya perusahaan, nggak perlu dijogrokin, duitnya ngalir. Iya, itu yang paling utama. Passive income. Jadi kedudukan manusia ini cari rezeki, pertama passive income. Dia nggak perlu kerja, duit yang nyari dia. Nah, orangnya ada nggak? Orang yang udah tinggi, seperti Pak Habibie. Ya, Pak Habibie itu menciptakan rumus-rumus, dipakailah rumus itu, dipraktekkan, sehingga setiap pesawat yang menggunakan teori dia, turun ke bandara $1. Dimanapun dia, di dunia ini. Dan tentu penuh lah. Berapa kali turun? Tuh, yang menggunakan teori dia. Jadi ada aturannya. Itu namanya royalti kan. Royalti kalau buku dicetak berapa eksemplar. Kalau obat, ada yang disebut obat generik. Nah, pencipta pertama itu diberi waktu berapa tahun gitu. Setiap obat itu diproduksi, dia harus bayar. Tapi nanti kalau waktunya sudah habis, tetap diproduksi, masuk kategori generik. Murah jadinya, karena nggak perlu bayar royalti. Nah, itu menjadi industri singkatannya. Nah ini kejujuran ya. Jadi Allah menyatakan siapa yang lebih jujur daripada Allah. Nah ini, kita harus jujur. Lalu dalam surat 4 ayat 69. Surat An-Nisa. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang yang Allah beri nikmat. Siapakah mereka? Nabiyin, nabi-nabi. Siddiqin, orang yang jujur. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang yang salih. Wahasuna ulaika rafiqa. Alangkah indahnya pertemanan mereka. Tapi tidak semua masalah harus jujur. Jadi kita harus ngaji juga, enggak semua harus jujur. Ada sikap tidak jujur yang dibolehkan. Pertama, dalam soal rasa di dalam rumah tangga. Ya, itu nggak perlu jujur. Nah, istri masak, capek kan dia. Nah, suguhin. Mana Pak rasanya? Nggak enak. Kemplang gitu. Ya udah kalau nggak enak besok nggak masak lagi. Kita boleh nggak jujur karena urusan rasa itu susah.
Rasa enak itu bagaimana definisinya? Kan susah. Ya enak. Kalau enak nambah ya Pak, buka asinan sebenarnya. Getir ini. Ya, jadi soal rasa, nah, kita boleh berbohong. Jadi, bohong yang dibenarkan. Yang kedua adalah kita menjadi juru damai dua pihak yang bersengketa. Ya, nantilah kalian insya Allah saya pertemukan. Kalau kita menjadi pihak yang mampu mendamaikan dua pihak, kita datengin si A sama si B ini berseteru. Kita datang ke A, apa masalahnya? Nah, setelah itu kita bilang, B ini orang yang baik, pengen ketemu Anda. Sebenarnya itu dia nggak ngomong. Kepada B, dia tahu dari A. Gimana dia ngomong apa masalahnya? Ya, dia merasa bersalah. Dia merasa bersalah. Ingin menjalin hubungan lagi dengan Anda. Padahal nggak ngomong-ngomong begitu, itu dia aja yang ngarang. Itu hal yang boleh. Kalau tujuan itu mendamaikan. Ya, kalau ngomong sebenarnya, wah tambah, kata dia kamu itu begini-begini, apa iya? Wah kurang ngajar orang bahasa begitu. Tambah runyam. Tuh, dua. Ya. Jadi boleh nggak jujur. Ketiga, kalau kita menjadi peserta perang, ditawan oleh musuh, berapa temanmu? Kasih tahu yang sebenarnya. Di mana nyimpennya? Sono. Ya udah, habis lah. Ya, nah itu boleh kita menyatakan atau memberikan pernyataan yang tidak sebenarnya, meminimalisir musibah. Tapi itulah kita kadang-kadang kebablasan, nggak perang dianggapnya perang. Inilah yang membuat orang pada bohong. Ya, rakyat kepada pemerintah, pemerintah terhadap rakyat. Pedagang-pedagang menciptakan dua faktur. Pertama, faktur buat sebenarnya, buat dia simpen. Kedua, faktur pajak. Faktur pajak dibohongin, dikecilin. Jadi dua kwitansi. Nah, di sini Allah menyatakan barang siapa ya yang taat pada Allah dan taat pada Rasul nanti akan dikumpulkan, ya, disatukan dengan orang-orang yang jujur, siddiqin. Kemudian dalam surat 5 ayat 119. Surat Al-Maidah ayat 119. Allah berfirman, qala Allah berfirman, hadza ini yaumu yanfa'us sadiqin. Hari yang sangat berguna bagi orang yang jujur. Sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal dan abadi di sana. Ya. Jadi banyak lagi lah. Nah, ini kan tentang ayat-ayat Quran. Sekarang hadis. Ja'atil ahadits an-nabawiyah mutadafiratan fil hasi ala sidqi wal amri bihi wa annahu wasilatun ilal jannah. Banyak hadis-hadis yang menyampaikan keutamaan dalam soal sikap jujur. Ya. Dan jujur itu juga menyampaikan kita ke surga. Walaupun pahit ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud anin Nabi, dari Nabi. Beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu menjadi bir. Bir itu kan tingkat kebaikan orangnya. Laisal birra antu walu, itu ada surat Al-Baqarah 177. Bukanlah kebajikan. Kebajikan tertinggi itu ada namanya bir. Makanya baik kepada orang tua digunakan istilah birrul walidain. Ya, jadi kalau kita mau baik, berikanlah kualitas baik yang terbaik, kualitas baik, kebaikan yang utama diberikan pada orang tua. Maksudnya orang tua itu kalau bisa diservis, berikanlah servis yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Ya, maka digunakan birrul walidain, bakti pada orang tua. Wa inal birra yahdi ilal jannah. Dan
Bir, ya, kebaikan itu bisa mengarahkan orang menunjukkan ke surga. Wa innar rajul la yasduqu hatta yakunu siddiqan. Seseorang menjadi jujur sampai dia disebut siddiq. Mula-mula berasal dari mulutnya dulu. Mulutnya selalu mengatakan apa adanya. Nanti lama-lama sikapnya itu akan menunjukkan dia orang jujur. Ya, sehingga Allah akan catat dia menjadi jujur. Sementara bohong itu akan mengarahkan orang kepada fujur, kejahatan. Ya, jadi akan mengarah kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan akan mendorong orang untuk ke surga, ke neraka. Wa innar rajul la yakdzib, dan sungguh seseorang berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nanti Allah akan catat sebagai pendusta. Maksudnya begini, jujur kalau menjadi sifat, ya, kebiasaan, nanti akan Allah catat dia sebagai orang jujur. Dusta kalau dibiasakan nanti mengarah kepada kejahatan. Jadi nggak bisa berhenti di dusta saja. Ya, lama-lama orang yang berdusta berpikir, oh saya berhasil ngebohongin orang. Ditingkatin lagi, tingkatin lagi. Sampai menjadi kelas kakap. Bohong terus. Ya. Jadi ketika jadi pemimpin, bohong. Ya. Karena bohong itu sudah dianggap hal yang sepele. Ya. Namanya itu diplomasi. Kata pejabat, diplomasi. Kebanyakan ya di antara kita itu sudah terbiasa bohong. Bahasanya diplomasi. Enggak bohong sih, cuma menenangkan. Gitu kan. Harga naik, enggak ganti harga. Padahal pokoknya bahasa-bahasa itu dipakai sedemikian rupa. Terutama untuk merebut kekuasaan. Inilah yang menyebabkan umat menjadi mundur. Kalau zaman Rasulullah mah seseorang dipaksa untuk berkuasa. Ya, contohnya Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang lain dipaksa, nggak mau. Kalau bukan kalian siapa lagi? Nggak ada yang lebih ngerti. Oh iyalah kalau begitu. Lalu mereka istighfar, astagfirullah, saya kena musibah. Begitu rata-rata. Nah, berbeda terbalik dengan pemimpin kita. Begitu dengar diumumkan aja, langsung sujud syukur. Terima kasih, selamatan. Padahal itu musibah. Nah, kita lanjutkan lagi. Hadis apa lagi? Qala ulama, Rasulullah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Arbaun, 4 hal. Idza kunna fika fala alaika ma fataka fid dunya. 4 hal. Ya, kamu tidak dituntut apabila gagal. Nah, arbaun idza kunna fika fala alaika ma fataka fid dunya. Bukan gitu. 4 hal jika kamu bisa ya menjalankannya, fala alaika, maka kamu tidak akan dituntut kalaupun kamu gagal di dunia. Yang penting 4 ini gitu maksudnya. Apa saja itu? Hifdzu amanah, menjaga amanat. Nah, ini yang berat ya. Menjaga amanat. Seperti yang pernah dicontohkan oleh para tokoh-tokoh Islam, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, ya, ketika dilantik apa pidatonya. Nah, itu sangat membuat kita kagum lah. Pertama, menjaga amanat. Yang kedua, sidqu hadis, benar dalam ucapan. Yang ketiga, husnul khaliqah, baik akhlak. Nah, ini akhlak yang baik. Anda boleh pinter, Anda boleh benar, tapi cara bergaulnya harus baik. Dan untuk bisa bergaul baik, harus bergaul. Kita pengen bergaul baik nih, harus sering latihan gitu, bergaul. Ya, contohnya tidak berkata kasar, terutama ketika di saat emosi kita, mengatur bagaimana ucapan yang keluar dari mulut ini jangan sampai menyakiti orang. Itu kan nggak gampang. Ya, yang biasanya mengumbar kata-kata binatang, terutama karena pergaulan ya, kita harus perbaiki, jangan sampai keluar kata-kata itu.
Itu yang ketiga ya. Jadi pertama menjaga amanat, menjaga ucapan, menjaga amanat, jujur dalam ucapan. Yang ketiga baik akhlak. Yang keempat iffah, menjaga diri dalam makanan. Tu'mah, dalam makan. Jadi jangan serakah. Ya, contohnya Anda nggak kasihan kalau kundangan itu tolong dihabisin. Kan yang ngambil Anda sendiri. Kenapa disisain? Apa keren apa gimana? Setiap orang makan pasti disisain. Ya. Jadi kalau makan lu ngambil prasmanan itu kan yang ngambil dia sendiri. Bukan orang lain. Kalau sudah dijogrokin sih boleh jadi nggak enak kan? Kan dia sendiri yang ngambil. Kenapa nggak dihabisin? Ya. Yang keren itu adalah yang habis. Sebab tidak mubadzir. Ya, begitu juga di rumah. Bayangkan kita selaku orang tua melihat piring anak kita masih tersisa. Lalu dia taruh di dapur, nggak dimakan lagi. Yang belanja ini loh, yang ngentek. Kalau kita di kota, biasanya hitung piring. Tuh gaya-gaya orang itu menyelenggarakan kuliner tuh. Itu ada yang ngitung piring. Lah berarti piringnya satu aja, makanannya boleh berganti. Kadang-kadang ngitung piring. Saya kan suka di Jakarta ya. Jadi ngitung piring. Jadi kalau ngitung piring, berapa piring yang dipakai itulah kali. Ya udah, berarti kita makan nasi, ganti lagi ya piringnya itu lagi. Jangan ngambil lagi. Satu orang piringnya 3, contoh. Direkennya 3 orang. Kehitung. Ada yang begitu, ada yang ngitung meja. Jadi jangan pindah-pindah, situ aja. Jadi kalau saudara yang prasmanan itu pasti dia ngomong, ini ngitung meja, ada ngitung piring. Gayanya beda-beda gitu. Ada yang tamunya harus barcode. Di sini kan nggak ada, ya. Jadi artinya bisa saja orang yang nggak diundang masuk kan. Karena di kota itu banyak orang yang curang. Udah wayahnya makan, daripada ke warteg dia ke situ. Siapa yang menjamin isi amplop? Siapa yang bisa memberikan batas minimal? Kan nggak ada. Isi amplop yang diberikan, kan nggak ada batas minimal. Dia makan di warteg 25, dia taruh aja 10.000. Makannya enak. Nah, untuk mencegah itulah, karena udah sering berulang, maka tamunya harus barcode dulu. Kalau di sini kita masih percaya, alhamdulillah. Dari Ubadah bin Samit diriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, itmanu li sittan min anfusikum. Jamin untukku 6. Bisa nggak kalian menjamin 6 perkara? Atmanalakum jannah, maka aku jamin kamu masuk surga. Ya. Pastikan kamu menjaga 6 hal. Begitu, kurang lebih. Atminu li sittan, jamin untukku 6 dari dirimu, maka aku akan menjamin kamu masuk surga. Apa saja itu? Pertama, usduqu idza haddatstum, jujur dalam berkata. Nah ini kadang-kadang yang punya begini ini orang kafir, terutama kalau dagang. Kita milih, Pak jangan pilih itu. Kenapa? Kalau ini cepat rusak. Jujur dia. Ya, pilih ini aja, ini agak awet nih. Cuma memang agak mahal dikit. Gitu. Jujur dia. Jadi kondisi barang dia sampaikan apa adanya. Kalau kita mah ya kebenaran itu. Ugu banyak stok karena nggak laku. Kita begitu. Ujungnya mereka akhirnya sumpah serapah. Kurang ajar penjual itu nggak ngomong. Dipakai sekali rusak. Nah, contohnya gitu. Ya, jujur dalam ucapan. Kemudian aufu yang kedua, ada 6 ini. Wa aufu idza wa'adtum. Penuhilah janji saat kamu berjanji. Kalau janji penuhi. Termasuk kepada anak. Termasuk kepada anak buah. Kepada pegawai, kalau janji. Makanya kalau tidak mau memenuhi, jangan janji. Termasuk janji politik. Termasuk janji politik.
Apa-apa yang pernah Anda janjikan dulu waktu belum jadi, sudahkah direalisasi? Tuh. Ya kan? Sudah belum? Itu nanti di akhirat akan ditanya. Nah, kita juga begitu. Biasakan penuhi janji. Kalau bakalnya nggak bisa memenuhi, jangan janji. Kemudian, itu tadi ya. Apalagi? Sudah 2 ya. Ada 6. 1, jujur dalam berkata. Yang kedua, memenuhi janji, menepati jika berjanji. Yang ketiga, addu idza tumitum. Sampaikan amanat kalau engkau diberi amanat. Ya, kalau diberi amanat nih tolong sampaikan kemana? Pak, ini saya curhat pada Bapak khusus. Jangan cerita-cerita ya. Ya jangan cerita. Ya, berarti dia mengkhususkan telah memilih kita sebagai tempat curhat. Nah, ya, itu kita terpilih berarti. Yang keempat, wahfadzu furujakum, peliharalah kelaminmu. Kecuali pada pasangan. Ini juga sama ya. 4 sudah ya, 6 semuanya. Wa ghaddu absarakum, dan pejamkan matamu. Melihat yang dimiliki orang lain. Ya, menjamkan mata ini bukan hanya kepada yang bukan muhrim, bukan hanya, ya, tapi juga kepada milik orang lain. Jadi jangan dengki kalau orang lain punya apa yang kita nggak punya. Tapi kalau kita mempelajari ilmunya boleh. Oh, dia kok bisa begitu berhasil? Saya tirulah, boleh. Tapi kalau kita kemudian benci, nggak suka terhadap apa yang dimiliki orang, ini namanya sudah hikit, dengki. Nah, itu tidak boleh, itu penyakit hati. Sudah 5 ya. Yang keenam, kufu aidiakum, tahanlah tanganmu. Maksudnya jangan apa? Jangan menganiaya orang, jangan gampang mukul, jangan gampang nonjok, ya, jangan gampang nyubit. Ada satu tempat rumah sakit tuh, ada slogan itu, jangan pernah mencubit anak. Saya heran, dari mana ini falsafahnya? Jangan mencubit anak. Kan kita biasa jewer. Ternyata di sini ada saraf-saraf yang bisa memperbaiki otak nih. Pantesan kita sering dijewer jadi sadar ya. Sekarang kita kurang jewer, anak-anak kita nakal. Jewer katanya ini. Sehingga kita kan kalau wudhu itu harus digede itu. Jadi ada saraf-saraf, nggak tahu jumlahnya, ribuan saraf yang membantu perbaikan metabolisme dari sini. Kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas sekarang ada gerakan perlindungan terhadap anak. Ya, jangan menggunakan kekerasan. Maka kurikulumnya pun merdeka. Kumer namanya. Kurikulumnya merdeka. Anda merdeka. Asal yang penting masuk sekolah, nanti lulus. Ya, mau jawab dengan benar, nggak benar, lulus saja. Pokoknya udah masuk keluar lah gitu, udah wayahnya. Tapi pertanyaan bisa nggak bisa, itu masing-masing. Kalau sungguh-sungguh bisa, kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak bisa. Kemudian dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qal, ya. Dari Abi Muhammad Hasan bin Ali, dia mengatakan, hafiztu min Rasulillah, ini cucunya Rasulullah ya. Aku menjaga, aku menghafal dari Rasulullah. Jadi aku pernah menghafal ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah, da ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu. Yang ragu tinggalkan. Ila ma la yaribuk, cari yang tidak meragukan. Jadi kalau ragu itu jangan. Ya, sebab ragu itu indikator awal bahwa ada yang nggak beres. Jadi kalau kita ragu ini, nah itu sudah indikator. Cari keyakinan. Apa memungkinkan kalau kita jual beli? Mungkin nggak kita beli. Kalau kita ragu, sudah jangan. Selanjutnya, fa inna sidqa tuma'ninah. Karena kejujuran itu adalah menenangkan. Ketenangannya.
Wal kizbu ribah. Sementara dusta itu yang bikin ragu. Jadi ada kedustaan. Kalau kita mau jual beli, kenapa kita ragu? Karena kita nggak yakin ada yang bohong nih. Ya, mungkin saja isi dengan bungkusnya beda. Nggak sesuai dengan deskripsinya. Selanjutnya pendapat-pendapat ulama tentang jujur. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hinama buyi alil khilafah. Saat diangkat menjadi khalifah, inilah pidato politik Abu Bakar Siddiq. Ini kalau saya baca ini merinding. Ya ayuhan nas, wahai saudara-saudara, inni qad wullitu alaikum. Aku sudah diangkat untuk memimpinmu. Walastu bi khairikum, padahal aku bukan orang yang terbaik di antaramu. Ini jujur dia ngomong begitu. Saya bukan orang yang paling baik. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku benar, kalau aku bagus, tolonglah aku. Bantulah aku. Wa in asa'tu, sebaliknya, jika aku buruk, jika aku salah, faqawwimuni, luruskanlah aku. As-sidqu amanah, kejujuran adalah amanat. Wal kizbu khianat, bohong adalah khianat. Nah ini pidato politik pertama Abu Bakar Siddiq setelah dilantik. Esok paginya beliau berangkat ke pasar. Tetap dagang di pasar. Orang-orang pada keberatan. Wah, masa khalifah ke pasar? Abu Bakar langsung ngomong, kalau saya nggak ke pasar, siapa yang kasih makan keluarga saya? Dari mana saya dapat ongkos? Ongkos hidup maksudnya. Maka para ulama, para sahabat senior segera rapat menentukan bahwa khalifah tidak boleh kerja. Tidak boleh cari nafkah. Karena dia sibuk nanti menangani urusan kaum muslimin. Dilarang dia cari nafkah. Nah, untuk kepentingan hidupnya harus diambil dari Baitul Mal. Itu keputusan para sahabat. Ya. Wa qala Umar. Sementara Umar mengatakan la yajidu abdun haqiqatal iman hatta yadal mira wa huwa muhiqqun. Seorang hamba belum betul-betul beriman sebelum dia mampu meninggalkan pertengkaran padahal dia benar. Jadi maksudnya gini, kalau kita bertengkar bakalnya lawan kita nggak akan sadar, kan percuma. Ya. Karena beda level, beda wawasan, susah. Menyadarkan lawan bicara kita susah. Udah kita berhenti saja. Ya, ngomong kayak apapun dia nggak akan percaya. Wa yadal kizba fil muzah. Jadi seseorang belum betul-betul beriman menurut Umar bin Khattab sebelum dia mampu meninggalkan pertengkaran walaupun dia benar. Yang kedua, tidak bohong meskipun sedang bercanda. Yang sedang bergurau pun tidak bohong. Wa yara annahu law sya'ala ghalaba. Padahal kalau dia mau, dia akan menang. Nah ini zaman sekarang nggak begitu. Gara-gara diem, jadi berantakan. Ya kan? Kebiasaan orang Indonesia itu seperti yang diceritakan oleh Ridwan Kamil. Gitu. Berapa kali dia menggunakan gaya orang Indonesia, tapi nggak pernah diterima. Kerja, nggak diterima kerja waktu beliau di Amerika. Karena begitu tanya, kamu bisa ini? Ya, insya Allah bisa. Iya, kalau kita kan jawabnya begitu. Kamu ahli bukan? Ya nggak ahli sih, bisa aja. Begitu. Kita kan rendah hati kan? Itu tidak berlaku di sana. Jadi mereka mendengar jawaban itu ragu. Wah, ini teknik harus dirubah. Kenapa nggak pernah diterima kalau ada wawancara ini? Dia bingung, maka dia robah teknik. Kau bisa? Ya bisa lah, saya kan ahlinya. Beda. Saya kan sekolah memang jurusan itu. Yakin, diterima. Nah inilah beda perlakuan. Sebab orang tidak tahu keahlian kita.
Ya, seperti orang pesantren kan cenderung dididik nggak boleh ngelawan guru. Kan gitu kan? Nunduk aja dia. Sehingga lemah ketika bertanding selalu kalah. Tanding selalu kalah, itu sebabnya karena terlalu rendah hati. Jadi maksud saya, kita ini harus menempatkan sesuatu pada momennya, harus tepat. Jadi kalau momennya nggak tepat ya salah, harus terus terang dia diem. Salah. Ya. Ada rombongan ibu-ibu datang ke pesantren. Datang Darul Hufat. Mau memberikan bantuan. Saya sudah berikan modal lah, bekal begini-begini yang dia omong. Setelah selesai, kata ibu-ibu, terlalu sedikit ngomongnya. Si ini nih, santri-santri terlalu sedikit. Ngomongnya irit gitu. Ya kenapa? Karena dia melihat pemandangan yang gak sesuai. Ibu-ibu glamor. Tapi saya ngomong, itulah dunia sekarang. Saya bilang begitu, dunia sekarang. Jadi kamu harus memperlihatkan keistimewaanmu apa. Kalau di antara santri yang bisa terbang, itu dia. Lihat tuh, udah bisa terbang. Kan dia kaget tuh, pasti gitu. Apa keahlianmu? Hafal. Bu, ini sudah hafal 10 juz. Silahkan ibu kalau mau nanya, juz ke-1 sampai ke-10. Silahkan. Kan begitu harusnya. Apa kemonesanmu tuh? Istilah Nabi itu, mukjizatmu apa? Kalau menurut istilah santri itu pamer, nggak boleh gitu. Tapi kalau orang nggak diberitahu, mana tahu dia. Sehingga orang tergerak untuk membantu ini, saya kepengen ngebantu kamu tuh apa yang perlu, apa keistimewaan kan begitu kan? Kalau biasa-biasa saja ya buat apa saya kesini kan gitu. Oh iya ya itu saja. Sekarang kita begitu. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, waktu kita sudah habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Semoga materi yang kita pelajari, materi akhlak pada pagi ini ya, mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mendapat perlindungan dan keselamatan dari syubhat dan syahwat, dari musibah, serta semoga Allah memuluskan masa depan putra-putri kita, memudahkan hidup mereka, memberkahi, serta menakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.